Pagi itu, langit masih semburat jingga ketika Bu Lastri sudah mengayuh sepeda tuanya melewati jalanan desa yang masih basah oleh embun. Keranjang besar di bagian belakang sepedanya penuh, berisi sayuran segar dari kebun sendiri bayam, kangkung, kacang panjang, hingga beberapa ikat daun singkong. Wajahnya lelah, tapi senyumnya tetap mengembang. Seperti biasa, ia akan menuju pasar tradisional di kota kecil yang berjarak sekitar 5 km dari desanya. Setiap pagi, Bu Lastri berangkat sebelum azan subuh berkumandang. Ia ingin semua dagangannya laku sebelum matahari terlalu tinggi. Di pasar, ia dikenal sebagai penjual yang jujur dan murah senyum. Meski tak pernah bersekolah tinggi, ia tahu betul arti kerja keras dan kejujuran. Tapi di balik senyumnya, ada beban yang selalu ia sembunyikan, cibiran dan ejekan yang harus diterima anaknya. Reza, hanya karena ibunya seorang penjual sayur. Reza, anak semata wayangnya, duduk di kelas 6 SD kala itu. Ia bukan anak yang manja, tidak pula pendiam. Reza anak yang pintar, bahkan selalu masuk 3 besar di kelasnya. Tapi hari itu, sesuatu terjadi di sekolah. Seusai upacara bendera, seorang anak lelaki yang dikenal sebagai anak orang kaya menertawakan Reza di depan teman-temannya. Reza, tadi aku lihat ibumu di pasar, lagi teriak-teriak, jual bayam. Kamu anak tukang sayur ya? Haha, seru Dimas. Sambil menunjuk dan tertawa keras, beberapa anak lain ikut tertawa. Ada yang menutup mulut, ada pula yang berbisik-bisik. Reza hanya diam. Ia menunduk. Tangannya mengepal erat, bukan karena marah, tapi karena sedih. Harga dirinya seakan dan ia kinjak di depan banyak orang. Bukan karena ia malu pada ibunya, tapi karena tak seorang pun dari mereka tahu bagaimana kerasnya perjuangan Bu Lastri untuk bisa membiayai sekolah anaknya. Sepulang sekolah, Reza pulang dengan langkah gontai. Di rumah, Bu Lastri sudah menunggunya dengan nasi hangat dan tempe goreng kesukaannya. Wajah wanita itu tampak lelah. Peluh masih membasahi kerudung tuanya. Namun senyum tetap terukir di wajahnya ketika melihat anaknya masuk rumah. Nak, ayo, makan dulu. Ibu masak tempe kesukaanmu, katanya lembut. Reza hanya mengangguk. Ia tak langsung duduk, tapi malah berdiri di sudut ruangan, menatap ibunya. Bu, kenapa kita miskin? Tanyanya pelan. Bu Lastri tertegun. Ia menoleh, melihat wajah anaknya yang tampak letih dan sedih. Siapa yang bilang kita miskin? Tanya Bu Lastri pelan. Duduk di kursi kecil dari rotan teman-teman di sekolah. Mereka bilang, aku anak tukang sayur. Mereka tertawa, Bu. Suara Reza mulai serak. Matanya berkaca-kaca. Apa salah jadi anak penjual sayur? Bu Lastri bangkit, memeluk anaknya erat. Ia tahu, hari ini anaknya terluka bukan oleh benda tajam tapi oleh kata-kata yang lebih menyakitkan. Nak, dengar ya. Ibu memang cuma jualan sayur, tapi dari hasil jualan inilah kamu bisa sekolah, bisa makan. Bisa, ibu rela dihina, asal kamu bisa jadi orang sukses nanti. Jangan pernah malu ya Reza. Justru kamu harus bangga, karena kamu tumbuh dari keringat yang halal. Pelukan itu membawa kekuatan besar dalam hati Reza Kotekota. Ibunya membekas seperti Ukiran di Bata. Sejak saat itu, Reza berjanji pada dirinya sendiri. Suatu hari, ia akan membuat ibunya bangga. Bukan karena harta, tapi karena prestasi dan pengaruh baik yang ia berikan untuk banyak orang. Sejak hari itu, Reza berubah. Ia tak hanya rajin belajar, tapi mulai aktif ikut kegiatan OSIS, pramuka, dan lomba-lomba akademik. Ia sering pulang paling akhir dari sekolah karena membantu guru atau belajar kelompok dengan teman-teman. Saat anak-anak lain masih tidur, ia sudah bangun membantu ibunya memetik bayam. Saat yang lain sibuk main, ia menyempatkan diri membaca buku pinjaman dari perpustakaan. Ia tahu hidup mereka tidak mudah, tapi ia juga tahu
Jalan untuk mengubah nasib bukan dengan mengeluh, melainkan dengan kerja keras dan ilmu. Tontari Rama, kecil, bertindingan nyaman, bambu itulah. Langkah-langkah besar seorang pemimpin muda mulai ditapaki langkah yang kelak akan membuat sejarah di negeri ini. Hari-hari berlalu, tahun berganti. Reza kini duduk di bangku SMP. Sekolahnya memang tak besar, hanya SMP negeri satu-satunya di kecamatan itu. Namun bagi Reza, sekolah itu adalah gerbang harapan yang menghubungkannya dengan cita-cita yang selalu ia simpan di dalam dada menjadi seseorang yang bisa membawa perubahan, terutama bagi orang-orang kecil seperti ibunya. Di sekolah baru, Reza masih menghadapi tantangan yang sama. Tak semua teman menerima dirinya dengan hangat. Ada yang Masai suka meremehkan karena penampilannya sederhana, dan ia sering datang ke sekolah dengan sepeda tua peninggalan almarhum ayahnya. Namun, Reza sudah jauh lebih kuat. Ejekan tak lagi melukainya seperti dulu. Ia belajar mengubah luka menjadi tenaga. Sejak awal masuk SMP, Reza sudah dikenal sebagai siswa yang rajin dan cepat tanggap. Ia selalu duduk di barisan depan kelas, mencatat dengan rapi, dan tidak pernah terlambat mengumpulkan tugas. Tapi yang paling menonjol darinya bukan hanya kecerdasan, melainkan keberanian berbicara di depan umum. Pertama kali, bakat itu muncul saat guru bahasa Indonesia meminta setiap siswa membuat pidato dan menyampaikannya di kelas. Banyak siswa gugup, bahkan ada yang menolak maju. Tapi Reza melangkah dengan percaya diri. Pidatonya sederhana, tapi menyentuh. Saya ingin suatu hari nanti, anak-anak dari desa seperti kita bisa punya masa depan cerah. Bukan karena uang, tapi karena semangat belajar. Saya percaya, anak petani, anak penjual sayur, bahkan anak buruh sekalipun bisa jadi pemimpin asal mau berjuang. Suasana kelas hening. Bahkan Pak Guru pun menatap Reza dengan takjub. Sejak saat itu, ia mulai dilibatkan dalam kegiatan OSIS dan dipercaya menjadi ketua kelas. Namun jalan Reza tidak selalu mulus. Satu hari, hujan turun deras ketika ia pulang sekolah. Sepedanya bocor di tengah jalan. Basah kuyup, ia menuntun sepeda sambil membawa tas berat. Seorang teman melintas naik motor bersama orang tuanya dan sempat melirik sinis. Kasihan, Reza. Kayaknya belum gajian ya ibunya, ucap teman itu sambil tertawa. Sebelum melesat pergi, Reza tidak menjawab. Ia hanya menatap jalan becek di hadapannya. Tapi dalam hatinya ada bara yang menyala. Ia tahu hidup bukan tentang gengsi, tapi tentang bertahan dan terus melangkah sejauh apapun jarak yang harus ditempuh. Di rumah, Bu Lastri tetap menjadi pelabuhan tenang bagi Reza. Ia tak pernah memaksa anaknya untuk bekerja, hanya sesekali meminta tolong, membantu memilah sayur, atau membawakan keranjang ke warung tetangga. Tapi Bu Lastri selalu berpesan satu hal, "Nak, ibu bisa jualan sayur seumur hidup, tapi kamu Reza, kamu harus belajar sampai setinggi langit. Ibu ingin suatu hari nanti, kamu tidak hanya hidup untuk dirimu sendiri, tapi jadi manfaat untuk banyak orang." Kalimat itu menancap dalam. Reza menyimpannya seperti mantra yang ia ulang tiap kali rasa lelah menyergap. Memasuki kelas 9, Reza mulai aktif di luar sekolah juga. Ia bergabung dengan forum anak muda kecamatan, sering menjadi moderator dalam diskusi kecil, bahkan mewakili sekolahnya dalam lomba debat tingkat kabupaten. Meski fasilitas yang dimiliki sekolahnya minim, Reza tak pernah mengeluh. Ia justru mengumpulkan buku-buku bekas dari pasar loak dan membuat perpustakaan kecil di rumah teman-temannya perlahan berubah. Mereka mulai menghormatinya, bukan karena kekayaan, tapi karena wawasan dan semangatnya yang tak pernah padam. Lulus dari SMP, Reza mendapatkan beasiswa masuk ke SMA unggulan di kota kabupaten. Itu berarti ia harus naik angkutan umum setiap hari. Pulang pergi hampir 2 jam.
Tapi Reza menerimanya dengan senang hati. Ia tahu itu langkah berikutnya dalam perjalanan panjang menuju cita-citanya. Di SMA, dunia Reza makin luas. Ia dengan anak-anak dari berbagai latar belakang, ada anak pejabat, anak pengusaha, dan juga sesama anak kampung seperti dirinya. Namun, Reza tak merasa minder. Justru disinilah kemampuannya bersinar terang. Ia terpilih sebagai ketua OSIS. Program-program yang ia usulkan sederhana, tapi berdampak besar. Misalnya, ia menggagas kegiatan belajar bersama desa, di mana siswa turun langsung ke desa-desa untuk membantu anak-anak kecil belajar membaca. Ia juga aktif di forum kepemudaan, bahkan mulai diundang bicara di seminar-seminar kecil tingkat kabupaten. Bu Lastri menyaksikan semua itu dengan mata berkaca-kaca. Ia tidak pernah mengerti penuh apa yang dikerjakan anaknya. Tapi ia tahu satu hal. Anaknya sedang berjalan menuju sesuatu yang besar. Malam hari, ketika Reza pulang terlambat dari acara debat tingkat provinsi, Bu Lastri menunggunya dengan segelas teh hangat. Ia memeluk Reza dan berbisik, "Kamu tahu, Nak, kadang ibu masih ingat waktu kamu nangis karena diejek di sekolah. Tapi sekarang, lihatlah, kamu sudah membuat banyak orang percaya. Ibu bangga, lebih dari apapun di dunia ini." Don malam itu, untuk pertama kalinya, Reza berani mengatakan mimpinya dengan lantang kepada sang ibu. "Suatu hari nanti, Bu, aku ingin jadi menteri. Menteri yang benar-benar peduli pada desa, bukan untuk dihormati, tapi agar tidak ada lagi anak yang merasa malu karena ibunya jualan sayur." Bu Lastri tersenyum, matanya basah. Ia tahu, mimpi anaknya bukan sekadar angan-angan. Hari itu, stasiun kereta penuh sesak oleh keluarga-keluarga yang mengantar anak-anak mereka merantau ke kota. Di antara kerumunan itu, berdiri Bu Lastri dengan wajah setengah bahagia, setengah khawatir. Di sebilanya, Reza membawa satu tas besar, berisi pakaian, buku, dan segunung harapan. Ia baru saja diterima di salah satu universitas negeri ternama di ibu kota, lewat jalur beasiswa penuh. "Reza, kamu yakin bisa hidup sendiri di kota sebesar itu?" tanya Bu Lastri. Suaranya bergetar pelan. Reza mengangguk, menggenggam tangan. Ibunya erat. "Iya, Bu, saya harus coba. Ini bukan cuma soal mimpi saya, tapi juga buat semua anak desa yang ingin percaya bahwa mereka juga bisa." Kereta datang. Pelukan itu menjadi penguat terakhir sebelum langkah baru dimulai. Jakarta menyambut Reza dengan kebisingan dan kecepatan yang belum pernah ia rasakan sebelumnya. Jalanan penuh kendaraan. Orang-orang berjalan tergesa-gesa, dan semuanya tampak lebih sibuk dari desa tempatnya tumbuh. Tapi Reza tidak gentar. Ia tahu ia datang bukan untuk bersenang-senang, melainkan untuk belajar dan mengukir takdirnya. Ia tinggal di kos kecil di pinggiran kota, berbagi kamar dengan mahasiswa lain. Untuk makan, ia hemat luar biasa. Kadang hanya makan mie instan 2 kali sehari. Tapi ia tidak pernah mengeluh. Ia tahu hidup bukan tentang kenyamanan, melainkan tentang ketekunan dan arah. Di kampus, Reza menjadi mahasiswa yang mencolok bukan karena penampilan, tapi karena semangat belajarnya. Ia aktif di kelas, rajin bertanya, dan selalu berada di barisan depan. Dosen-dosennya mulai memperhatikan, bahkan beberapa menjadikannya asisten penelitian. Tapi lagi-lagi yang paling menonjol dari Reza adalah kepeduliannya terhadap masyarakat kecil. Tahun kedua kuliah, Reza ikut dalam program kuliah kerja nyata KKN ke sebuah desa di perbatasan. Di sana, ia tak hanya menjadi mahasiswa biasa. Ia memprakarsai pembentukan koperasi desa, membantu membuatkan sistem administrasi sederhana untuk kepala desa, dan melatih pemuda-pemuda setempat
cara membuat proposal usaha kecil. Pak, Bu, kita jangan terus bergantung pada bantuan. Kita bisa bangun desa sendiri, tapi harus dimulai dari hal-hal kecil yang kita bisa, ujar Reza saat rapat warga. Warga tertegun. Belum pernah ada mahasiswa yang bicara seperti itu dengan rasa hormat, tapi juga keberanian dan arah yang jelas. Saat ia kembali ke kampus, kepala desa memberi selembar surat kecil. Nak Reza, kamu seperti cahaya buat desa kami. Jangan berhenti ya. Indonesia butuh anak muda sepertimu. Surat itu disimpan Reza di dalam dompetnya sebagai pengingat. Semakin dewasa, nama Reza mulai dikenal di kalangan mahasiswa. Ia menjadi ketua BEM Badan Eksekutif Mahasiswa Universitasnya. Lalu sering diundang bicara dalam forum-forum pemuda nasional. Isu yang selalu ia angkat tak pernah berubah. Pendidikan, desa, dan keadilan sosial. Dalam salah satu acara debat nasional antar universitas, Reza berdiri di panggung dengan suara mantap. Kita bicara pembangunan, tapi melupakan desa-desa yang jadi akar bangsa ini. Kita bicara kemajuan, tapi masih banyak anak petani yang tidak bisa lanjut sekolah karena biaya. Kalau negara mau maju, majukan dulu desa-desa. Karena disitulah sesungguhnya Indonesia dimulai. Tepuk tangan, bergemuruh. Salah satu juri, seorang tokoh politik terkenal, mendekatinya usai acara. Kamu ini seperti cermin masa muda saya. Kalau kamu mau, saya bisa bantu kamu masuk ke dunia yang lebih besar politik nasional. Reza tidak langsung menjawab. Ia tahu, politik adalah jalan yang penuh liku dan godaan. Tapi ia juga sadar, jika ingin membuat perubahan besar, ia harus punya kekuatan untuk menyentuh kebijakan. Bukan hanya pidato. Tahun terakhir kuliah, Reza mulai membangun jaringan. Ia membentuk komunitas anak muda desa yang bergerak aktif di 23 kabupaten. Mereka mengadakan pelatihan kewirausahaan, membuka perpustakaan desa, bahkan mendirikan lembaga advokasi pertanian skala kecil. Komunitas ini diberi nama Langkah Desa. Namanya mulai masuk media. Anak penjual sayur, bangun gerakan nasional desa mandiri. Judul artikel itu viral di berbagai platform. Ia mulai diundang ke stasiun televisi, ke seminar, bahkan diajak berdiskusi langsung dengan beberapa anggota DPR. Meski sering tampil di panggung besar, Reza tidak pernah melupakan siapa dirinya. Setiap bulan, ia tetap menyisihkan waktu untuk pulang ke rumah. Duduk di dapur kecil bersama Bu Lastri, makan sayur bening dan tempe goreng yang selalu terasa lebih lezat dari makanan manapun di kota. Bu, masih ingat waktu aku malu waktu? Ibu, tanya Reza suatu malam, menatap ibunya sambil tersenyum. Bu Lastri tersenyum lebar. Ibu malah bangga waktu kamu tetap berangkat sekolah walau diejek. Sekarang semua orang tahu anak penjual sayur bisa jadi tokoh hebat. Reza menggenggam tangan ibunya. Aku belum hebat, Bu. Tapi aku akan terus berjalan. Karena ibu adalah alas dari semua langkahku. Dan malam itu, di bawah cahaya lampu minyak yang temaram, ibu dan anak itu duduk berdua, tanpa tahu bahwa jalan yang akan datang adalah jalan yang akan mengubah sejarah negeri ini. Reza baru saja menyelesaikan kuliahnya ketika tawaran itu datang. Setelah lulus dengan predikat cum laude, ia tak langsung mencari pekerjaan dengan gaji besar seperti kebanyakan teman-temannya. Reza justru kembali aktif di komunitas Langkah Desa yang ia dirikan sejak kuliah. Ia lebih banyak menghabiskan waktunya di desa-desa pelosok, membangun program pelatihan, mendampingi petani, dan mengadvokasi akses pendidikan untuk anak-anak miskin. Suatu sore, saat ia tengah mendampingi pelatihan pengolahan hasil tani di desa kecil di Jawa Barat, ponselnya berdering. Sebuah nomor tak dikenal muncul. Ia angkat dengan ragu. Mas Reza, suara di seberang terdengar formal. Ya, saya sendiri. Saya staf dari Kementerian Pembangunan Daerah.
tertinggal. Bapak Menteri ingin mengundang Mas Reza berdiskusi. Ada waktu ke Jakarta minggu ini. Reza terdiam, tidak menyangka. Tapi ia menjawab tegas, saya bisa. Beberapa hari kemudian, Reza duduk di ruang kantor menteri yang sejuk dan mewah. Tak sedikit pun ia merasa terintimidasi. Ia datang bukan sebagai orang yang ingin mencari jabatan, tapi sebagai anak muda yang sudah terlalu lama melihat ketimpangan dan ingin membuat perubahan nyata. Reza, saya mengikuti gerakanmu sejak masih mahasiswa, kata sang menteri, seorang pria berambut putih dengan mata tajam, namun ramah. Tapi saya juga prihatin. Negara ini terlalu lambat memberi tempat pada anak-anak muda seperti kamu. Reza hanya tersenyum. Saya hanya berusaha melakukan yang bisa saya lakukan, Pak. Dari bawah, sang menteri mengangguk. Justru karena itu, saya ingin menawarkan satu hal. Kami sedang merancang program reformasi pembangunan desa. Tapi kami butuh orang yang bukan hanya ahli di atas kertas. Kami butuh orang lapangan yang tahu sakitnya jadi warga desa. Ia menatap Reza tajam. Bagaimana kalau kamu ikut masuk ke dalam sistem, Reza? Reza terdiam. Tawaran itu besar, tapi ia juga tahu sistem birokrasi adalah dunia yang seringkali kaku, lambat, dan dipenuhi permainan politik. Namun, inilah peluang untuk membawa suara-suara kecil ke tempat di mana keputusan besar dibuat. Setelah bermalam-malam berdiskusi dengan Bu Lastri yang tak bisa menyembunyikan rasa khawatir namun juga rasa bangga, Reza akhirnya mengiyakan. Ia mulai sebagai staf ahli muda di kementerian. Usianya baru 24 tahun. Awalnya tidak mudah. Reza sering diremehkan oleh para birokrat senior. Anak muda sok tahu. Begitu salah satu komentar yang ia dengar secara langsung. Ada pula yang menolak ide-ide mentah-mentah hanya karena dianggap tidak sesuai prosedur. Namun Reza tidak menyerah. Ia tetap bekerja keras, menulis laporan lapangan yang detail, membuat analisis tajam dari data desa-desa yang ia kunjungi, dan mengusulkan program-program yang tak biasa seperti digitalisasi administrasi desa, pelatihan kepala desa lewat sistem daring, dan pemangkasan jalur distribusi bantuan agar langsung ke tangan warga. Salah satu ide Reza yang kemudian mencuri perhatian publik adalah program Satu Desa, Satu Inovasi. Ia mendorong tiap desa untuk menciptakan program khas sesuai potensi lokal, lalu mengadakan festival desa tahunan untuk memamerkannya. Program ini viral hingga menarik perhatian Presiden. Dalam sebuah rapat terbuka di Istana Negara, Presiden yang dikenal sebagai pendengar gagasan anak muda memanggil nama Reza. Saya ingin bertanya kepada Mas Reza, katanya, di depan para menteri dan pejabat tinggi, apa yang Anda lihat sebagai masalah utama desa-desa kita? Reza dengan suara tenang namun tegas, ia menjawab, bukan hanya soal infrastruktur atau bantuan, Pak, tapi soal kepercayaan. Masyarakat desa terlalu lama dianggap penerima. Mereka tidak didorong untuk mandiri, tapi dikondisikan untuk selalu menunggu. Kita harus ubah pola pikir itu. Ruangan hening. Sang Presiden mengangguk pelan. Bagus, saya suka cara berpikirmu. 2 bulan kemudian, Reza dilantik sebagai Wakil Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi. Umurnya baru 25 tahun. Ia menjadi pejabat termuda dalam sejarah kementerian itu. Media nasional heboh. Anak penjual sayur jadi wamen. Termuda, Reza dari pasar ke istana. Banyak yang kagum, tak sedikit yang nyinyir. Tapi Reza tidak mengurus komentar orang. Ia fokus pada pekerjaannya. Dalam masa jabatan singkat itu, Reza meluncurkan reformasi besar-besaran. Ia menghapus sistem laporan berbelit yang menyusahkan desa, mengganti sistem insentif bagi kepala desa, hingga membentuk akademi online untuk pemuda desa
agar bisa belajar kewirausahaan tanpa harus kuliah mahal. Ia turun langsung ke lapangan hampir tiap minggu, menyambangi desa-desa pelosok, bicara langsung dengan rakyat, dan mendengarkan keluhan mereka satu persatu. Suatu hari, ia pulang ke desanya sendiri. Bukan sebagai Reza, si anak penjual sayur, tapi sebagai wakil menteri. Namun ia tidak datang dengan mobil dinas mewah. Ia tetap naik angkutan umum dan jalan kaki masuk ke kampung. Warga menyambut dengan tak percaya. Tapi satu orang yang paling bahagia adalah Bu Lastri. Mereka duduk di teras rumah yang sama, di bangku tua yang tak berubah sejak Reza kecil. "Ibu masih ingat waktu kamu bilang mau jadi menteri?" kata Bu Lastri dengan senyum mengembang. Reza memeluk ibunya. "Masih, Bu, dan ini belum selesai. Saya belum jadi menteri." Bu Lastri tertawa kecil. "Nanti waktunya datang sendiri, nak." Ibu percaya, dan Reza tahu langkahnya masih panjang. Tapi ia telah sampai di titik yang dulu hanya ia bayangkan dalam diam. Semua berawal dari luka yang dijadikan kekuatan, dari hinaan yang dijadikan motivasi. Langit Jakarta mendung pagi itu. Gerimis turun perlahan, seakan menahan hiruk-pikuk ibu kota. Tapi suasana di dalam istana negara begitu berbeda. Ruang sidang kabinet tampak lebih padat dari biasanya. Wartawan sudah berkumpul sejak subuh, menanti satu pengumuman besar yang sudah berhari-hari menjadi perbincangan nasional. Siapa yang akan menjadi menteri desa yang baru? Kementerian itu sedang jadi sorotan. Program pembangunan desa selama ini dianggap lamban dan tak menyentuh akar masalah. Presiden ingin wajah baru, pemimpin muda, orang lapangan. Seseorang yang tahu bagaimana rasanya menjadi rakyat biasa. Reza sendiri pagi itu sedang berada di ruangannya, mengenakan kemeja putih dan celana hitam sederhana. Tidak ada tanda-tanda ia akan dilantik. Ia sedang menyiapkan bahan diskusi untuk sebuah rapat lintas kementerian tentang konektivitas desa terpencil. Teleponnya berbunyi. Asisten Presiden. "Mas Reza, Bapak Presiden ingin Anda hadir ke istana dalam 1 jam. Hanya itu." Tanpa penjelasan lain, setelah menjalani pemeriksaan keamanan, Reza duduk di ruang tunggu dalam diam. Detik terasa seperti jam, tapi hatinya tidak gaduh. Ia justru tenang, mungkin karena ia tahu ia sudah memberikan yang terbaik. Bila hari ini bukan jalannya, ia tetap akan kembali ke desa, terus bekerja, terus belajar. Beberapa menit kemudian, seorang ajudan menghampirinya. "Mas Reza, silakan masuk." Presiden menunggu di ruang kerja. Langkah Reza menyusuri lorong istana adalah langkah yang terasa paling panjang dalam hidupnya. Bukan karena takut, tapi karena sadar ia akan menghadapi babak baru yang jauh lebih berat. Saat pintu dibuka, Presiden berdiri sambil tersenyum. "Reza," sapanya hangat. Reza membungkuk hormat. "Selamat pagi, Pak." Presiden menunjuk kursi di depannya. "Duduk. Saya tidak akan bertele-tele. Saya butuh menteri yang berani, bukan hanya bisa bicara, tapi bisa bergerak, yang paham desa bukan dari buku, tapi dari lumpur dan jalan rusak." Reza menatap Presiden dengan penuh hormat. "Kalau kamu bersedia, kamu akan saya tunjuk jadi menteri desa dan pembangunan daerah tertinggal, termuda dalam sejarah Republik ini." Jantung Reza berdetak cepat, tapi ia tidak berkata apa-apa selama beberapa detik. Lalu ia menarik napas dalam-dalam. "Saya bersedia, Pak. Tapi izinkan saya tetap jadi Reza yang sama, yang datang dari pasar, bukan dari istana." Presiden tertawa kecil. "Justru itu yang saya harapkan." Berita pelantikan itu menyebar secepat kilat. Reza, 27 tahun, anak penjual sayur, resmi dilantik jadi menteri termuda. Dari pasar tradisional ke kabinet Indonesia. Suara desa kini duduk di kursi menteri. Bu Lastri yang menyaksikan pelantikan itu dari rumahnya di desa
menatap layar televisi tua sambil menahan tangis. Ia duduk sendiri, mengenakan kebaya sederhana yang sudah disetrika sejak pagi. Seisi kampung menonton bersama. Saat nama Reza disebutkan, semua bersorak, tapi Bu Lastri hanya tersenyum. Air matanya jatuh diam-diam. "Itu anakku, Reza," bisiknya pelan. Sebagai menteri muda, Reza tidak membawa kemewahan ke kantornya. Ia tetap memakai kendaraan biasa, tetap turun ke lapangan setiap minggu, dan lebih sering memakai sepatu kotor daripada jas mahal. Ia memilih tidur di rumah warga saat kunjungan, makan nasi bungkus di pos ronda, dan duduk melantai bersama petani. Dalam 6 bulan pertama, Reza langsung mengguncang sistem program Desa Mandiri Digital. Ia membangun platform digital nasional untuk administrasi desa. Kepala desa kini bisa mengurus dana, laporan, dan proyek melalui sistem transparan. Tidak bisa lagi ada manipulasi. Sekolah kepala desa, ia mendirikan pusat pelatihan daring dan luring bagi kepala desa dan perangkatnya. Mereka belajar tata kelola, keuangan, hingga komunikasi publik. Pelatihan ini wajib dan disertifikasi. Rumah gizi desa untuk mengatasi stunting dan gizi buruk. Reza membentuk pos-pos gizi modern di desa-desa, dikelola oleh pemuda dan ibu-ibu setempat. Hasilnya langsung terlihat dalam data nasional. Pemberdayaan pemuda desa. Ia menciptakan beasiswa bagi pemuda desa untuk belajar agritek, UMKM digital, dan peternakan modern. Banyak anak muda yang dulu ingin pindah ke kota, kini justru pulang kampung dan membangun desanya sendiri. Anggaran transparan via aplikasi, semua warga bisa melihat penggunaan dana desa melalui aplikasi di ponsel. Jika ada kecurangan, mereka bisa lapor langsung ke kementerian, transparan, dan terhubung langsung. Banyak yang tak suka. Beberapa kepala daerah merasa tersindir. Politikus lama mulai mencoba menjatuhkannya. Tapi Reza tak goyah. "Saya bukan menteri untuk menyenangkan semua orang. Saya di sini untuk menyalurkan suara mereka yang selama ini tak terdengar." Pernyataannya menjadi viral. Warga Desa Dari Sabang sampai Merauke mulai menyebut namanya dalam doa dan harapan. Banyak yang bilang, Reza bukan hanya seorang menteri, ia adalah simbol bahwa anak desa bisa memimpin negeri. Suatu malam, setelah selesai menghadiri forum internasional di Jakarta, Reza pulang dayam-dayum ke rumah ibunya. Ia mengetuk pintu rumah kayu tua itu. Bu Lastri membuka pintu dengan wajah kaget. "Nak, kamu pulang?" Reza tersenyum dan langsung memeluknya. "Saya kangen makan sayur buatan ibu." Mereka duduk berdua, sama seperti dulu, tanpa ajudan, tanpa kamera, hanya ibu dan anak yang saling memeluk dalam diam. "Bu," kata Reza lirih, "saya sudah jadi menteri, tapi saya tetap anak ibu, dan saya takkan berhenti sebelum desa-desa di negeri ini berdiri sejajar." Bu Lastri menatapnya sambil menahan air mata. "Nak, kamu sudah berjalan jauh. Tapi ibu tahu langkahmu belum selesai, dan ibu akan terus mendoakanmu dari sini." Dan malam itu, di rumah kecil berdinding bambu, doa sederhana seorang ibu terbang ke langit, menemani langkah anaknya yang kini membawa jutaan harapan rakyat kecil. Tahun pertama, Reza menjabat sebagai menteri desa berjalan cepat seperti aliran sungai yang deras. Program-programnya menuai pujian. Banyak desa mulai merasakan dampak nyata dari perubahan. Namun, seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, semakin kencang angin menerpa. Reza kini bukan lagi hanya anak desa yang dikenal karena kesederhanaannya. Ia telah menjadi sorotan. Media mengikutinya kemanapun ia pergi. Pendapatnya ditunggu, keputusannya dikritisi, dan langkahnya diawasi banyak mata.
termasuk mereka yang tidak suka akan perubahan. Semuanya bermula saat Reza mulai membersihkan internal kementeriannya. Ia mencabut proyek-proyek fiktif yang sudah lama menjadi ladang korupsi terselubung. Ia mengganti beberapa pejabat lama yang terbukti bermain dengan dana desa. Ia juga menolak tender besar dari perusahaan yang mencoba menyuapnya agar mendapatkan proyek pengadaan infrastruktur desa. Salah satunya adalah perusahaan besar milik kerabat politisi senior. Beberapa minggu setelah penolakan itu, media tiba diramaikan oleh berita mengejutkan. Menteri Desa diduga terlibat penggelapan dana BIMTEK Desa. Ada apa di balik program rumah gizi? Dana miliaran tak jelas alokasinya. Reza, dari anak pasar ke skandal korupsi, Reza terdiam membaca berita itu di ruang kerjanya. Ia tahu betul semua tuduhan itu tak berdasar. Tapi public tak peduli pada kebenaran. Yang mereka lihat adalah judul besar dan spekulasi yang disebar dengan cepat. Tak lama, undangan pemeriksaan dari lembaga anti korupsi datang. Ia hadir tanpa pengacara, tanpa ajudan, hanya membawa satu map berisi semua bukti laporan dana yang telah diaudit secara independen. Di luar gedung pemeriksaan, para wartawan berebut mikrofon. Pak Reza, bagaimana tanggapan Anda soal tuduhan korupsi? Apakah Anda akan mundur dari jabatan menteri? Apa benar ini semua bagian dari permainan politik? Reza menatap mereka tenang. Saya tidak akan bersembunyi. Saya akan hadapi semua ini. Karena saya tahu kebenarannya. Dan saya tidak akan mundur hanya karena difitnah. Selama berminggu-minggu, pemberitaan tak berhenti. Lawan politik Reza bersorak dalam diam. Mereka berpikir ini adalah akhir dari anak muda idealis itu. Tapi yang tidak mereka tahu di balik layar, desa-desa yang pernah disentuh Reza mulai bergerak. Ratusan kepala desa mengirimkan surat terbuka ke presiden. Ribuan warga membuat petisi online. Komunitas pemuda desa, mantan penerima program beasiswa. Reza turun ke jalan sambil membawa poster. Kami bersamamu Reza. Desa tidak akan diam. Jangan hancurkan yang sedang membangun. Dan lembaga anti korupsi mengumumkan hasil penyelidikan. Tidak ditemukan unsur penyalahgunaan dana, laporan dana, program rumah gizi, dan digitalisasi desa dilakukan sesuai prosedur dan transparansi tinggi. Reza dibersihkan dari semua tuduhan. Namun, ia tidak merasa menang. Ia justru merasa diuji. Ia sadar fitnah adalah bagian dari dunia yang kini ia masuki. Kekuasaan bukan hanya soal membuat program dan memimpin, tapi juga soal bagaimana bertahan di tengah badai yang kadang tak terlihat ujungnya. Malam itu, Reza pulang ke desa lagi. Diam-diam, ia berjalan kaki, menyusuri jalan kecil yang dulu sering ia lewati ketika masih anak-anak. Di ujung jalan, rumah ibunya berdiri sederhana seperti biasa. Bu Lastri sedang menanak nasi di dapur saat Reza masuk. Tak ada pelukan, tak ada tangisan, hanya pandangan mata yang saling memahami. Apa kamu masih kuat nak? Tanya Bu Lastri, pelan. Reza mengangguk, capek bu, tapi belum selesai. Banyak yang masih harus saya benahi. Bu Lastri menuang air ke gelas, menyerahkannya kepada Reza. Minumlah, kamu sudah belajar sejak kecil. Kalau air dari dapur ini lebih kuat dari air manapun. Bukan karena rasanya, tapi karena isinya doa. Reza meneguk perlahan. Dan malam itu, di bawah langit desa yang tenang, ia tahu ia tidak akan berhenti. Keesokan harinya, di Istana Negara, saat diminta untuk berbicara di depan para menteri dan presiden, Reza berdiri dan berkata, saya telah dihantam fitnah, dicoba dijatuhkan, dan hampir diseret dari kursi saya. Tapi saya tidak marah. Saya justru berterima kasih, karena itu membuktikan jika perubahan mulai terasa, maka ketakutan
akan tumbuh. Bagi mereka yang merasa terganggu dengan keadilan, saya minta maaf karena saya tidak akan berhenti. Ruang sidang hening. Presiden mengangguk. Lanjutkan Reza, katanya. Jangan berubah. Dan Reza pun kembali bekerja. Lebih tenang, tapi lebih tajam. Ia belajar satu hal penting dari semuanya. Idealisme boleh membawa luka, tapi luka yang dijalani dengan ketulusan akan menjadi kekuatan yang tak bisa dihancurkan. Tahun kelima Reza menjabat sebagai Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal menjadi tahun yang paling berat, sekaligus paling menentukan. Namanya kini tak hanya dikenal di desa-desa, tapi juga di kantor-kantor pusat kota, universitas, media nasional, hingga forum internasional. Ia mulai diundang ke berbagai pertemuan dunia untuk berbagi praktik terbaik soal pemberdayaan desa. Majalah luar negeri bahkan pernah menjulukinya The Voice of Forgotten Places, suara dari tempo-tempo yang selama ini dilupakan. Namun, di balik semua gemerlap itu, Reza tetaplah Reza. Ia masih memulai hari dengan membaca laporan dari kepala desa, masih menyempatkan diri membaca surat tangan dari anak-anak kecil di pelosok, masih pulang diam-diam ke rumah ibunya setiap kali sempat, hingga suatu hari datang kabar yang tak pernah ia sangka. Salah satu partai besar mendekatinya. Ketua umum partai itu datang langsung ke kantornya, membawa tawaran mengejutkan. Reza, kami ingin mencalonkanmu sebagai calon wakil presiden untuk pemilu mendatang. Kami butuh sosok bersih, muda, dan punya rekam jejak nyata. Kamu punya semua itu. Reza menunduk, mencerna kata-kata itu dengan hati-hati. Pak, saya masih banyak pekerjaan di desa, masih banyak yang belum selesai. Ketua partai itu tersenyum bijak. Justru karena itu, kalau kamu jadi wakil presiden, kamu bisa bantu lebih banyak. Bukan cuma satu desa, tapi seluruh Indonesia. Malam itu, Reza pulang ke desa. Bukan sebagai menteri, bukan sebagai calon pemimpin bangsa, tapi sebagai seorang anak yang kebingungan. Ia duduk di dapur rumah ibunya. Seperti biasa, bau kayu bakar dan suara jangkrik menjadi teman berpikirnya. Ibu, katanya pelan. Bu Lastri menyendokkan sayur bening ke piring Reza. Kenapa, nak? Reza menatap ibunya. Ada yang minta saya maju di pemilu, jadi wakil presiden. Tapi saya ragu. Kalau saya ambil, saya takut meninggalkan desa-desa yang sedang saya bangun. Tapi kalau saya tolak, saya mungkin tidak akan punya kesempatan sebesar ini lagi. Bu Lastri menghela napas. Reza, kamu tahu ibu ini siapa? Reza tersenyum tipis. Anak pasar yang ngajarin saya makna hidup. Ibu bukan orang yang paham politik, tapi ibu tahu satu hal. Kamu lahir bukan untuk memilih posisi, tapi memilih makna. Kalau naik ke atas tapi hatimu menjauh dari bawah, itu bukan naik, itu jatuh pelen-pelen. Reza terdiam. Tapi kalau kamu naik dan tetap menapak di tanah, tetap dengar suara dari pasar, dari sawah, dari pelosok, maka kemanapun kamu pergi, kamu tak akan hilang. Kamu akan pulang, karena kamu masih Reza yang sama. Beberapa minggu kemudian, seluruh negeri menunggu pengumuman pasangan calon presiden dan wakil presiden. Televisi, radio, dan media sosial heboh. Dan akhirnya, nama itu diumumkan. Reza, putra desa, mendampingi calon presiden dalam pemilu nasional. Sorak-sorai menggema, tapi tak lama setelah itu, Reza muncul dalam konferensi pers yang sangat mengejutkan publik. Ia berdiri, mengenakan kemeja putih biasa. Saya berterima kasih atas kepercayaan yang luar biasa. Tapi hari ini, saya menolak pencalonan saya sebagai wakil presiden. Bukan karena saya tidak percaya pada perubahan,
Tapi karena saya belum selesai dengan janji saya, janji pada seorang ibu penjual sayur, bahwa saya akan bangun desa sampai tak ada lagi anak yang malu karena orang tuanya jualan di pasar. Media terdiam, negara terdiam. Saya percaya kepemimpinan bukan tentang jabatan, tapi tentang menjaga pijakan. Dan pijakan saya masih di desa. Konferensi itu berakhir dengan keheningan yang hikmat. Tapi di balik layar, di pelosok-pelosok negeri, masyarakat desa meneteskan air mata. Bukan karena kecewa, tapi karena bangga. Akhirnya, ada satu orang yang memilih tetap tinggal, meski bisa pergi ke langit. 3 bulan setelah itu, masa jabatan Reza sebagai menteri selesai. Ia menolak jabatan politik lanjutan. Ia memilih pulang ke desanya. Tapi bukan untuk diam. Ia membangun pusat pelatihan nasional untuk pemuda desa dengan gedung sederhana di tanah kelahiran ibunya. Ia keliling Nusantara sebagai pembicara, motivator, dan penggerak tanpa jabatan. Suatu hari, seorang wartawan muda datang ke rumahnya, mewawancarainya untuk sebuah dokumenter berjudul Anak Pasar yang Menolak Istana. "Pak Reza," tanya wartawan itu, "apa Bapak tidak menyesal menolak posisi setinggi itu?" Reza tersenyum, menatap sawah hijau di depannya. Kekuasaan itu seperti cahaya, indah, tapi bisa membutakan. Saya tidak ingin silau, lalu lupa dari mana saya datang. Karena saya tidak butuh jadi terkenal. Saya cuma ingin tak ada lagi anak kecil yang menangis karena malu ibunya jualan di pasar. Itu saja. Wartawan itu terdiam, lalu bertanya lagi, "Kalau begitu, apa makna sukses menurut Pak Reza?" Reza menatap langit, lalu menjawab, "Sukses adalah ketika kamu bisa membuat ibumu tersenyum tanpa rasa cemas. Dan ketika orang-orang kecil bisa berjalan lebih tegak karena tahu mereka juga berharga." Dan sore itu, angin desa berhembus pelan. Reza berjalan menyusuri pematang sawah, menyapa anak-anak kecil yang berlarian. Tak ada pengawal, tak ada kamera, hanya Reza, anak penjual sayur yang memilih tetap tinggal. Ketika semua orang mengajaknya pergi, ia tahu inilah tempatnya. Tempat di mana langkahnya dimulai, dan tempat di mana kisahnya akan terus menjadi cahaya bagi mereka yang berani bermimpi meski hanya berasal dari warung sayur di pinggir pasar.